Main bola, ayo dengerin Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Oke, berjumpa lagi di podcast Radar Jogja, podcast main bola. Kali ini kita kedatangan tamu spesial masih dari PSM Jogja. Sebelumnya saya kenalan dulu, ini ada Mas Atin, fotografer PSM Jogja, dan juga ada Mas Farid selaku kitman ya, kitman di PSM Jogja. Nah, kalau bisa kita sama Pak Ananto, kali ini minus Pak Ananto. Kali ada tetap dengan Mas Kopong, Gus Kopong. Selamat ya buat PSM Jogja. Ini Kak, sudah habis-habisnya euforia lolosnya PSM ke Liga 1. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Atin dulu nih. Udah berapa lama Mas bergabung bersama PSM juga sebagai fotografer? Kalau bergabung di manajemen bola ini saya dari 2021. Ya. Kok itu bisa masuk sana itu ceritanya? Kalau saya tuh dulu 2017 tuh udah di PSM sebenarnya, tapi di zamannya Pak Agung. Ya, Pak. Ya. Itu saya sambil kuliah, terus kayak tiba-tiba ada dari teman saya juga anak supporter juga nawarin nih, mau nggak nih bantu-bantu di PSM. Tapi di 2017 setelah ada masuknya manajemen baru, saya off dulu karena juga fokus skripsi kan. Setelah itu 2021 alhamdulillah ada panggilan lagi dari manajemen untuk bantu di videographer. Karena saya di videographer dulu. Saya 2021 sampai 2022 videographer. Terus ke 2022 itu video fotografernya keluar. Saya backup lah di situ di fotografer. Semakin nyaman di fotografi akhirnya saya. Kalau sama Mas Atin ini kayak saya nggak asing lah ya. Sering ketemu dulu waktu di PSM juga sering ketemu, tapi dulu kayak zaman Pak Agung itu tidak terlalu resmi ya. Kayak resmi kan itu teman-teman banyak yang kayak datang keluar foto-foto PSM dibagikan buat teman-teman. Nah, kalau Mas Farid sendiri ini udah berapa lama nih Mas? Saya mulai dari musim 2022. 2022 berarti baru istilahnya. Iya. Karena Terus Imron Nahumaruri. jangan Pak, Mas Imran ya, Simon. Abang, nanya Abang. Tanya lah. Ya udah. Kamu terus. Nah, kamu kenal teman-teman ini seperti apa, Bang? Ayo. Teman-teman ini ya bagus lah. Kita sangat terbuka dengan teman-teman media, Mas Atin yang selalu memberi foto-foto ke teman-teman media, Mas Farid dengan keterbukaannya selalu gapia. Gitu Mas. Dan kita ini sering komunikasi loh ini, karena kita juga sering sepak bola bareng ya ini ya sama teman-teman media ya. Media PSM seperti ini teman-teman. Kuyup sama wartawan itu kekeluargaan banget. Kalau Mas Farid sendiri gimana Mas kok bisa masuk ke PSM Jogja ini? Gimana ceritanya itu? Dulu kan Coach Imran itu kalau dilihat standarnya tuh standar timnas Mas, kepelatihannya ya, jadi butuhkan orang banyak. Jadi kita datang latihan tuh 1 jam sebelum mulai harus area semua terpasang. Dan dulu kitmannya kan cuma 2 dari musim 2017 sampai 2021. Nah, Coach Imran minta tambah 1 lagi. Jadi untuk menemani Mas Katro itu. Iya. Karena gimana sama Mas Katro ini? Sang ledger bagi Kalau Mas Katro dengan peralatan. Kalau saya dengan peralatan terutama jersey, aksesoris, kaos kaki, dan mungkin manset pemain Mas. Ya, kalau udah di lapangan datang ya udah dia yang pasang kun, saya yang pasang tali, kalau saling melengkapi aja lah, intinya itu aja. Untuk ini Mas menarik kalau kitman ini kan banyak berkaitan dengan kos jersey ya. Iya. Nah, jersey ini cuci sendiri atau di laundry Mas? Atau ganti? Harus pakai ganti uang. Kalau jersey latihan untuk kita cuci sendiri. Cuci sendiri. Terkhusus jersey match kita laundry. Oh, laundry. Iya. Itu khusus cucinya? Kalau tim cucinya ya kita sendiri dari kitman juga. Dari kitman sendiri. Ya, dari manajemen juga menyediakan mesin cuci dan deterjen ya Mas. Iya. Di balik kesuksesan sebuah tim kan pasti ada unsur-unsur yang membantu di belakang layar kan Mas. Seperti yang Mas Farid dan Mas Atin ini. Mas Atin mendokumentasikan momen-momen pemain, Mas Farid di belakang layar saat latihan. Nah Mas
Atin sama Mas Farid ini. Nah, Mas Atin kan sekarang di foto sama di video. Emang dulu tuh suka atau emang punya basic di situ atau gimana awalnya? Kalau saya sendiri kenapa milih di fotografi, videografi itu karena emang dari SMA dari SMP lah, SMP itu udah mulai kayak ikut-ikut komunitas foto gitu, foto-foto, terus SMA mulai ikut bikin video di SMA saya, terus baru di kampus itu cuman kebetulan saya nggak jurusan komunikasi, jurusannya ekonomi, jadi kumpulnya tuh sama anak komunikasi, ikut-ikut bikin film gitu, ikut bantu-bantu apa. Nah di situ mulai kayak berarti mungkin passionku di sini mungkin, jadi coba diolah-olah terus. Akhirnya ambilnya jurusannya media terus. Pasti Mas ini berangkat dari ini ya, supporter PSIM ya kan. Surabaya pasti ya. Saya nonton BSM itu awal kelas 5 SD. Ya, sama Pak Ade saya bertiga lah dulu. Dulu masih gandengan tuh masuk. Iya, ingetan. Pasarnya gimana, Mas? Kalau pasarnya jelas-jelas. Emang tujuan saya pertama kali di situ, Mas. Jadi kayak kenapa saya dari 2017 tuh pengen ikut di BSM itu karena intinya apa yang saya punya ini gimana bermanfaat untuk BSM juga, buat teman-teman supporter dan sebagainya. Terus saya juga ngerasain tuh gimana rasanya perjalanan away ke beberapa kota, terus rasanya kalah di luar kota sebagai supporter gitu. Nah cuman mungkin sekarang saya posisinya tetap mendukung PSIM, cuman dengan cara yang berbeda. Jadi kayak kalau dulu saya dari tribun teriak-teriak gitu, terus pemain kok kayak gitu, ternyata ngapain kok main kayak gitu. Ternyata setelah kita di dalam tim, ternyata pemain tuh udah kerja seperti ini, mereka nggak selamanya juga salah. Terus nah jadi kayak ya emang dari awal tuh pengennya tuh saya kan nggak pernah ngerasain tuh dulu 2005 kayak gimana euforianya, terus gimana saya PSM Liga 1. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang kita bisa ikut bersama-sama membangun PSM ini sampai ke Liga 1 setelah banyak orang yang menunggu di luar kan, Mas. Biasanya setelah tahu dapurannya lebih realistis ya. Ya lebih tahu. Jadi kayak lebih tahu ternyata kayak gini ya. Main bola tuh hidupnya gini ya. Kalau lu manajemen gini ya. Pun faktornya banyak. Nek Mas Farid sendiri gimana, Mas? Sampai masuk akhirnya jadi kitman di PSIM ini awalnya emang di mana, Mas? Basicnya gimana sih? Kalau basicnya tuh saya dulu pelatih CSB. Iya, di Batu Retno sama Bauran. Terus mana? Berbah. Ya, kan terus ikut Sansan itu asisten dia di Porda, terus dia di PSIM, saya diajak mau nggak di sini. Ya, saya insya Allah mau, siap gitu. Terus itu langsung ke kitman atau apa? Iya, langsung di kitman dengan Mas Katro, dengan satu teman lagi teman saya nih. 3 orang kitman ya, Mas. Nah, Mas Atin tadi kan memang berangkat dari supporter, pengen ada ambisi membantu PSIM naik ke Liga 1. Nah, Mas Farid sendiri dia Mas Riwan. Ya, saya dulu kan juga diceritakan sama Coach Sansan itu. Pertama dulu Coach Imran gini-gini, kamu harus kerjanya gini, siap gak? Siap. Terus saya masuk di dalam, ya pelan-pelan lah kita perbaiki apa yang saya bisa, terus apa yang saya bantu untuk staff kepelatihan supaya latihannya lancar ya gitu aja, Pak. Ini menarik, Mas. Mungkin belum banyak teman-teman itu. Kalau misalnya away ataupun home juga itu jersey yang bawa berapa sih, Mas, biasanya? Untuk satu pemain tuh berapa? Bawa berapa jersey? Kalau jersey match yang disediakan? 2 ya. Dua ya. Jadi jersey match 2, terus jersey warming up 1. Itu aja, Mas, yang peralatan yang untuk bertanding. Terus kalau untuk pemain yang bisa ngasih jersey ke penonton itu pasti ada gantinya itu. Iya. Gimana itu? Mekanismenya gimana kalau manajemen? Dari manajemen itu sebenarnya 2, Mas. Spare cadangan untuk jersey tukar-tukaran itu, tapi kadang pemain entah lupa, entah cari forennya nggak kepikiran, udah mereka tukar berapa kali itu. Itu potong gaji nggak sih? Kalau ngasih jersey ke penonton tuh potong gaji kan? Kalau harusnya ya, Mas, harusnya dari manajemen aja. Cuman kalau ini mungkin euforenya udah lolos, mungkin ditanggung si bos manajemen juga. Untuk Mas Atin ini udah merasakan
zaman PSIM Perjuangan, mungkin PSM susah istilahnya kan. Sekarang PSM yang ya dengan manajemen yang baru yang istilahnya ya wah ya, bisa dibilang. Apa Mas perbedaan antara manajemen lama dan manajemen sekarang yang kesakat apa nih Mas? Kalau perbedaan yang jelas kesiapan Mas. Kesiapan dari semua aspek. Ya, dari semua aspek itu kayak mungkin contoh ya ini dari jajaran tim ini udah lengkap semua. Jadi dari visio ada, dokter ada, terus kitman juga ditambah, terus kita media juga ditambah, terus ada store juga sekarang. Nah itu kayak lebih tertata lah intinya gitu. Kalau dulu kan mungkin masih saya kadang kalau misalnya ada match ini siapa yang bisa datang gitu kan. Kalau sekarang kan udah ini job desk-nya nih loh, masing-masing di sini gitu. Terus ya itu Mas, jadi kayak lebih siap aja sih secara semuanya, dari secara finansial dan sebagainya. Itu lebih intinya lebih profesional. Kalau dulu kan mungkin masih apa ya siapa yang mau datang, siapa yang mau membantu gitu kan. Kalau sekarang ya udah ini kewajibannya gitu. Saat ini yang paling diikuti sama wartawan mungkin Mas ya. Mas kirim foto-foto ya. Jadi Mas Kopong lama. Kita minta. Gimana hubungan teman-teman sama media? Kalau dari saya sih, karena kalau dari 2017 tuh udah deket kan sama teman-teman media, jadi kayak ya emang kalau saya sih memahami. Jadi kayak emang pekerjaan seorang wartawan itu kan seperti itu. Jadi ya kita sama-sama bekerja kan. Jadi ketika saya selesai match, saya pasti selalu mengirim. Kadang saya juga memberitahu teman-teman yang lain kalau misalkan ada yang minta foto, bilang aja langsung atau ntar kasih WA aku. Jadi biar aku enak komunikasinya. Ntar fotonya butuh apa gitu kan, saya langsung kejar foto itu. Cuman kadang ada beberapa momen kayak foto tuh agak lama Mas. Jadi kayak karena situasi, terutama kalau UB Mas, kan kita nggak tahu tuh situasi kadang di perjalanan balik hotel masih. Kadang saya di bis masih buka iPad untuk ngirim-ngirim gitu. Ternyata di jalan masih rame, masih kalau di jalan masih macet gitu kan, masih agak lama gitu untuk ngirim-ngirimnya. Burung deos. Burung Stadion. Nomor deadline, kirim foto ya. Karena yang pertama kan saya ngedrive sama ngupload untuk tim dulu ya. Kirim ke admin untuk ngirim, nah dinaikin ke situ. Ya suka dukanya banyak sih Mas kalau di bola. Nek Mas Farid sendiri selama di PSIM suka dukanya piye Mas? Selama tahun 2022 ya, 2022 sampai ini suka dukanya piye Mas di PSIM? Ya mungkin banyak cerita juga Mas ya. Kita tim menang jadi juga kita senang, kita tim imbang apalagi target nggak terpenuhi, mungkin kita juga kadang merasa gimana ya Mas, sama pemain juga sama-sama pusing gitu ya istilahnya, dengan target, dengan desakan supporter yang seperti itu kan kadang mau gimana lagi gitu kan. Lu mikir ya Mas? Lu mikir ya. Kalau kesana Mas yang pernah berat masuk ketinggalan apa jersey tetap bawa pernah nggak itu. Kalau udah ke stadion jersey ketinggalan. kalau untuk jersey alhamdulillah belum Mas. Belum. Tapi kalau rompi yang pernah ketinggalan. Oh ya. Jadi musim 2023 itu dengan Coach Kasar tadi main di Boyolali itu lawan Nusantara, kita official training ketinggalan rompi Mas di hotel. 10 menit ngambil lagi gitu. Kalau Mas berdua ini siapa Mas pelatih yang selama ini paling ngerasa paling ya nyetel lah, cocok gitu kerjasamanya Dengan seluruh tim di balik layar juga. Kalau dari sisi pelatih, saya kira mungkin bisa dikatakan profesional semua ya Mas. yang dekat udah ya. Yang dekat podcast paling. Ya podcast paling. sering hubungan ya. Ya. Kadang malah diajak podcast juga kemarin. Saya masuk. Mau enggak ikut saya gitu. Aduh. Naikin kontrak. Gimana Mas? Kalau saya, karena saya mungkin dari 2017 sudah ketemu Coach Erwan ya. Ya, kalau saya emang mungkin sejauh ini paling dekat dengan jajarannya sekarang kayak Coach Eto dan Coach Erwan. Tapi kalau Coach Erwan tuh karena orangnya humble juga kan, jadi dengan siapa tuh kerjasamanya juga enak, tektokannya tahu ini kerjanya apa, jadi saling membantu lah. Saya lebih nyaman sih. Walaupun sebelumnya sama Coach Erwan juga dekat, sama Coach Kas, sama Coach Imron itu juga dekat. Cuman kalau sama Coach Erwan tuh karena mungkin juga udah lama juga kenal, jadi udah lebih nyaman lah. Paling narsis ya Mas. Oh dikit tak ada foto nih ya. Karena sih rata-rata
semua suka foto sih mas. Tapi enggak kalau poster gitu enggak mas. Kecimeran. Nah kalau kecimeran tuh mungkin karena sosmednya juga gak aktif ya. Jadi dia sering post ya, post Instagram. Tergantung sampai aktif di medsos tadi. Udah podcast setiap hari juga bikin story. Makasih ya. Enggak mas. Selama ini kan video-video Mas Adin itu terutama kan disaksikan oleh mungkin ditunggu-tunggu oleh supporter ya. Ada nggak mas pernah dapat apa namanya diserang gitu? Wah ini menurut kalah terus diserang. Komen-komen yang nggak enak pernah nggak waktu itu mas? Kalau ini sebenarnya tahun ini mas ya, musim ini saya kayak ngerasain beberapa hal. Sebenarnya momen-momen sih. Saya nggak pernah masukin ke hati sebenarnya. Kayak momen lucu aja sih sebenarnya. Di pertandingan home, terus saya pernah kan, saya posisi foto kan. Itu lawan apa ya? Pada posisi menang juga sih, posisi menang. Kita di belakang gawang itu diteriakin. Mungkin ada beberapa wartawan juga yang dengar mungkin ya. Di belakang gawang itu teriakin, mas foto, kata kasar itulah. PHO, nek ra gelem foto ditolak kamerane ya. Maksudku, saya itu bakal ngefoto, tapi ketika pertandingan selesai. Nah, karena kan tugas saya yang utama di lapangan dulu nih. Di lapangan saya selesaikan dulu. Tahu-tahu saya ngefoto atas. Sini selebrasi kan repot lagi, saya nggak bisa selebrasi lebih repot lagi kan. Nah, cuma hal seperti itu nggak pernah dimasukin hati sih, cuman kayak ya saya juga pernah ngalamin supporter kayak gitu. Cuman ya mungkin pesan buat teman-teman aja mungkin juga hal-hal seperti itu agak dikurangin karena kan saya cuma takutnya tuh gini mas, takutnya ada yang teriak-teriak seperti itu marah-marah, takutnya ada yang kepancing terus dikiranya tuh di bawah tuh ada apa, takutnya ada lemparan atau apa yang ternyata merugikan kita sendiri gitu. Entah kena botol, kena kepala atau apa kan kita ya nggak tahu kan. Takutnya saya cuma seperti itu. Nek Mas Farid sendiri nak pas match kayak biasanya ngapa mas? Kesibukannya. Wow. Area ini siang. Wah iya tuh ada ceritanya. River kita dari jam 12 mas sudah di stadion. Kalian jam 3. Iya jam 12 itu udah kita on the way. Kita setting jersey di locker room sama peralatan itu. Jadi kita sambil checklist aksesoris pemain tuh yang biasa digunakan match itu apa? Karena setiap pemain satu dengan satunya itu beda-beda mas. Ya ada yang misalkan harus pakai manset, harus kaos kakinya yang ini, harus skinnya yang ini, kita harus saling memahami gitu. Nah itu rembukan dulu atau gimana bisa mengetahui? Ya kan banyak mas pemain ini. Iya. Apa request mereka apa ya modelnya? Kalau saya modelnya menghafal mas. Jadi saya istilah Jawanya itu niteni itu. Niteni perlengkapan yang biasa gunakan untuk match itu apa. Tapi kadang saya juga tanya dengan pemain yang bersangkutan gitu. Jadi karena dengan istilahnya mungkin 1-2 peralatan yang nggak ada atau nggak ke bawah itu bisa merubah Kayak permainannya ya. ya mood pemain itu mas, jelas merubah mood pemain sebelum bertanding dan istilahnya bahaya sekali itu selesai dah itu. Ngono ora mas sing pemain ganti-ganti style men itu sampe ora. Ya mungkin Rafa itu sering hasilnya dipotong belakang itu kadang 3 kadang 2 Sing paling unik ku ya. Iya. Karena kalau saya lihat tuh juga gitu mas, jadi kayak kadang tuh saya ngefoto kan mas, kalau di latihan tuh kok ada kelihatannya wajahnya agak kurang enak, ada yang moodnya kata Farid, kenapa kayak Gus kok kata mau sakitnya ketinggalan atau apa gitu, jadi kelihatan tuh pas ini moodnya lagi gara-gara ini moodnya nggak sesuai, udah kelihatan di itu. Gara-gara kos lagi ketinggalan. Iya kadang gitu sesuai. Iya. Bahkan gue tuh ada satu pemain asing tuh yang kos sakitnya ketinggalan tuh kayak udah malas tuh ya. Ya apa namanya? Kalau pemain sendiri yang paling ribet siapa nih? Wah ini pemain paling ribet. Kalau ribet gimana mas? Ya misalnya minta ini ya tuh siapa tadi? Ya kalau Rafa itu ya mungkin cuma pesen aja mas. Jadi setiap match tuh kosnya harus ini, dia kasih saya 2 untuk match semuanya itu dan 2 lagi untuk latihan. Kemudian saku itu ya
bisa dibilang ribet. Oh, minta ini. Iya, karena peralatannya banyak gitu, Mas. Oh, gitu. Ya, jadi mungkin short latihan dengan kaos kaki ini. Kalau jersey latihannya hitam harus pakai kaos kaki panjang tambahan gitu. Iya, dan nggak harus ada itu, Mas. Nggak bisa nggak itu. Terus kalau saya pulang itu. Harus cariin gitu ya. Iya, harus cari. Saku. Dan prefernya saku itu selalu prefer awal banget, Mas. Jadi ya mungkin kita latihan jam 7, mungkin jam 6.15 sudah datang. Iya. Dan tertib banget. Iya, Disiplin. lihat saya tanya tuh kan pernah sesekali tuh kenapa? Karena udah kayak budaya di Jepang seperti itu, dan saya iya harus prepare sedemikian rupa gitu. Kalau yang paling santai, pemain. Kalau paling santai Ngomong aja. Rafa itu juga santai loh, Rafa saya. Rafa, Omid itu santai, Mas. Nah, kalau di video fotografi nih, Mas, fotografer gimana, Mas? Pemain yang Kalau foto sih jarang request sih, Mas. Kecuali mereka mungkin ada yang ngasih sepatu atau ada yang ngasih baju. Pasti mereka ntar pesan habisin ya foto bentar. Oke, aman. Dari musim lalu saya udah hafal sih, Mas. Mungkin kalau kan dia malamnya ada WA, Mas, ntar tolong lebih fokusin ke sepatuku gitu. Oh, gitu. Ya ada yang ngasih sepatu, ada yang di endorse sepatu atau apa biasanya. Atau brand ambassadornya biasanya ngirim, kalau kiper biasanya glove itu, Mas. Sering tuh kalau baru ada fotoin, ya. Bisa ya gitu ya. Bisa. Karena kan mereka harus ada yang support juga loh kayak personal brandingnya. Kalau teman sendiri kedekatan dengan komen seperti apa sih? Kalau dari saya pribadi sih dekatnya sih kayak teman sih, Mas. Oh, gitu ya. Iya, karena kita kan hampir tiap waktu ketemu kan, Mas. Iya. Tiap waktu ketemu terus sering komunikasi, ada curhat, entar kadang kita makan bareng keluar gitu. Jadi kayak udah kayak teman aja. Terus kadang mereka juga kalau misalkan baru underperform juga cerita kok agak ya, kadang juga ya saling sharing aja sih, Mas. Jadi kalau saya pribadi sih pengennya sih nggak membatasi dengan pemain ya, karena mungkin pemain kan juga ada yang merantau jauh, terus di sini mungkin butuh teman ngopi lah, teman makan lah kalau luar gitu. Jadi biar mereka tuh di Jogja tuh gak nyaman. Ya karena mereka kan di Jogja kan udah nyaman, tapi kalau nggak punya teman kan sama aja, karena mereka nggak nyaman di mes sendirian itu kan, kadang kita juga luangin waktu untuk main sama mereka tuh. Oh, ada juga seperti itu ya? Ya, jadi ya biar mereka enjoy aja di Jogja sih, biar nyaman di BSN. Enggak. Paling dekat sama siapa, Mas? Saya jelas main deket tuh Wahyu Tri. pertama sama Yuda, Seva. Kalau musim lalu tuh ya Wahyu Tri juga saya ngajakin keluar makan Mas Wahyu Tri. Ini dari Jogja juga ini kan? Ya. Tapi kalau yang luar mungkin kayak ada Rio, terus Roken itu sering ngajakin. Saku tuh kemarin sering ngajakin keluar. Kalau Mas Farid Kedekatan dengan pemain. Saya kalau paling dekat yang musim ini dengan Saku malah. oh Saku ya? Iya. Saku olah sering juga WA-WA-an juga. Dia bahasa Indonesia? Sedikit. Oh gitu. Iya. Jadi Kalau mungkin komunikasi selama ini pakai bahasa apa? ya campuran, Mas, komunikasi. Jawa. Campuran. Campuran. Jadi kadang ya bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Sedikit udah bisa Saku tuh, Mas. Mas Farid memandang sosok Saku ini seperti apa sih orangnya? Kalau saya melihat Saku itu profesional player sejati ya kalau misalnya. Jadi mungkin nggak hanya di pertandingan, mulai dari latihan pun juga udah sangat kelihatan gitu. Jadi etos kerjanya juga tinggi, kemudian selalu motivasi dalam setiap pelatihannya itu ada sih, Mas. Tapi orangnya gabiak, Mas. Maksudnya kalau orang itu ya enggak biar-biar Mas. Ya gabiak orangnya, Mas. Ya orangnya juga enak. Orang terkontak bener ya? Enggak. Bentar, gapai aja Pak. Enggak seorang gapai loh. Terbuka. Oh ya, terbuka ya. Ayo, apa lagi Bang? Terus selama di luar latihan karo match sih Mas Farid dhewe kesibukannya neng Mas apa piye Mas Farid mau kan sok ngancani pemain apa jenengan gimana? Kalau saya sama, Mas. Tadi saya tidur di mes sudah ini.
Jadi tidur di mes dengan sama dengan pemain yang di mes dengan kamar. Jadi kalau ada waktu kadang jangan keluar ya keluar, kalau enggak pasangan ya ngerjain yang sesuai tugas saya itu aja. Berarti tiap hari dengan pemain ya. Iya, hampir ya istilahnya satu rumah kan masih di mes itu ya. Kan tidur situ Tidur di mes ya, Mas. Mas Hatin mantuk. Kalau saya pulang ya. Mas Atin sendiri sebelumnya pernah ngerasain ini enggak bakal feelingnya PSM bakal Liga 1, ada enggak? Kalau feeling dari awal sih saya udah tim ini benar-benar serius nih Mas. Kalau tahun ini ya, musim ini ya, karena dari awal tuh kayak bangun kekeluargaan tuh benar-benar kuat Mas. Jadi kalau saya lihat, kalau dari sudut pandang saya, tuh dari mungkin pelatih itu mendoktrin pemain itu kita ini keluarga. Terus siapapun yang lead up, siapapun yang bermain itu kita saling mendoakan. Nggak boleh ada yang ngerasa wah aku nggak main nih terus tak doain kalah lah, nggak ada yang seperti itu. Jadi di situ saya udah ngerasa ini tim ini keluarganya bagus, terus saling support lah semuanya, terus saling menjaga, terus kayak ya pemain itu saling memiliki tim ini Mas. Jadi kayak udah ditekankan kalau ini tim PSM tim legend, terus dengan basis supporter yang besar, mereka supporter ini menaruh harapan besar ke teman-teman. Jadi ayolah kita sama-sama kerja bareng, intinya saling support. Itu siapa yang ngomong itu? Seperti itu. Dari head coach tuh ada dari pelatih ya. Jadi semua pelatih menekankan seperti itu ke pemain-pemain. Jadi kayak di latihan itu kelihatan Mas, mungkin bisa tanya Mas Farid ya. Ntar kelihatan kalau nggak ada persaingan di latihan itu, benar-benar semua itu serius. Jadi misalkan kita nggak ada yang tahu nih siapa yang bisa mau line up, nggak ada yang kelihatan, ya. Terus nggak ada yang saling jegal, saling apa yang mereka nggak ada. Jadi benar-benar ini tim benar-benar serius nih. Terus dan kita kan sebenarnya ada sisi lain juga Mas. Sebelum pertandingan tuh H-1 kita pasti ada doa bersama. Itu udah dilakukan udah lama sih sebenarnya. Setiap musim dilakukan. Jadi kayak doanya. Nah, ada good. Dari kita kayak H-1 itu pasti entah maghrib ke isya kita doa bersama, terus sholat sama zikir ya. Seluruh tim ya kayak kita memohon sama ntar kalau yang mungkin agamanya non Islam sama bos katro ntar doa bersama juga sendiri gitu. Yang Hindu Buddha nggak ada. Aku kalau asing jarang ikut sih Mas. Iya jarang ikut. Biasanya lokal sing Islam gitu. Ya lokal ya. Itu kayak di situ tuh jadi di selain kita doa bersama di situ ada deep talk juga antara pemain sama pelatih. Jadi apa yang kamu rasain ya bisa kita los aja, kita santai, tenang, kita udah usaha, kita tinggal aman di atasnya gitu. Deep talk itu baru tahun ini diadakan atau enggak sih Mas? Ya jadi dari dulu emang setiap musim emang kalau doa bersama tuh pasti ada ngobrol dulu lah. Cuman kalau tahun ini lebih kayak waktunya lebih lama sih. Jadi antara waktunya setelah doa sama itu kan depannya lebih lama. Entah bercanda dulu. Jadi mereka di sebelum pertandingan udah plong, udah enjoy lah. Nggak ada ketegangan aja gitu Mas. Mas Atin saat 2018 ada di PSM juga ya? Iya ada. Itu apa Mas penyebabnya? Waktu itu kan skuadnya kan gila-gilaan juga waktu itu. Iya. Tapi kenapa saat itu kok tidak bisa mencapai target yang diinginkan? Waktu kan Pak Bambang ini kan targetnya. Kalau itu saya belum. Saya udah di luar dulu itu. Apa investor baru saya keluar ya. Oh gitu. Kalau yang zamannya CEO-nya Bima Sinung? Ya saya udah itu. Itu dari kita 2021 juga kayak gitu Mas. Seto kan? Iya aku setelah waktu kita sampai semifinal. Iya itu. Itu juga sama sih sebenarnya. Membedakan Coach Seto sekarang sama Coach Seto zamannya Pak Bima Sinung itu. Kalau membedakan tuh saya nggak terlalu mengamati ya Mas ya, karena kan saya nggak merasakan di lapangan ya. Cuman kalau secara saya lihat sih mungkin Coach Seto sejauh ini kan agak berhenti kan megang bola, terus mungkin kayak kemarin tuh harus kayak apa ya, beradaptasi lagi mungkin seperti itu sih. Kalau secara lapangan saya kurang paham sih. Mungkin Gus Farid bisa melihat secara kitman, secara latihan mungkin ya. Bagaimana Gus Farid? Pripun Gus? Lah ini kan jenengan kan tau Gus, sering tidur bareng sama pemain Tidur bareng ya. di mes itu. Nah itu biasanya ada nggak salah satu pemain ini yang gelisah
yang gelisah sebelum main itu nggak bisa tidur ini sering nemoni nggak kan? Kalau terutama mas away mas, terutama malah kadang iya. Jadi kalau away itu kan hotelnya kita nggak tahu kan, maksudnya berbeda-beda. Mungkin kita kepasan hotelnya yang ada cerita apa istilahnya itulah. Itu ada 1-2 pemain yang Penakut. iya takut tuh, terus nemenin tidur itu. Lah temennya kan pemain dengan pemain mas, kebetulan pas keluar temennya itu, jadi nggak pulang-pulang. Terus ada yang WA terus nemenin tidur itu, ternyata juga ada yang takut juga. Siapa tuh mas penakut siapa? Inisial. Nanti lucu-lucu ya mas. Ya, Jadi sampai mungkin kalau sekarang untuk pelajarannya itu kalau away kita mau cari hotel tuh tarik dulu story-nya. Karena Kalau dicari story-nya. iya, jadi kayak misalkan takutnya ada cerita horor apa di hotel tuh, kalau pemain tahu kadang mereka kepikiran lucu-lucu sih, kayak orang takut gitu. Ntar gimana kancane aku. Umur sing gue umur sing nom mas malah mas. Atau kalau musim ini kan nggak apa ya, yang di atas 30 nggak terlalu banyak mas ya. Mungkin yang masih iya dengan kalau sama saya kan seumuran, ada yang di bawah saya. Bapak jangan-jangan yang manajemen seneng nyariin hotel yang horor-horor. Karena saya dulu tahun 2000 berapa ya? 2017 pas away ke Surabaya. Oh Surabaya. Itu juga hotelnya horor itu. Jangan-jangan sekarangnya seperti itu. Seneng nyari hotel yang horor-horor. Mungkin kebetulan aja sih mas. Tapi itu memang jadi cerita aja sih. Iya. Oh iya bang. Nah itu kah ya Iya, kalau cerita tuh sebenarnya banyak sih mas. Mungkin kemarin kalau saya pribadi ya, kemarin itu ngalamin juga waktu mau berangkat ke Riau, itu tiket tiba-tiba kacau, tiketnya kacau mas. Jadi kayak ada 8 tiket itu nggak bisa berangkat hari itu. Sedangkan itu pesawat udah delay, kita sampai bandara jam 3 apa ya, harusnya berangkat jam 4, delay sampai jam 6. Setelah itu padahal udah boarding pass semua, udah masuk di ruang tunggu semua. Tiba-tiba 8 nama ini dipanggil, termasuk saya, terus ada beberapa pemain lah. Terus nggak tahu kenapa tuh di situ tuh marah mas. Wah kok bisa kayak gini? Akhirnya kita tim media sama 2 visio, Mas Dula, Mas Ifat, sama 1 kitman temannya Farid, si Yuda itu, kita tinggal di bandara dulu. Terus kita yang lain, Mas Farid sama Mas Fakator harus ikut berangkat karena kan untuk bantuin koper kan. Mereka berangkat ke Pekanbaru dulu. Kita berlapan ini sampai jam 9 tuh di bandara. Akhirnya kita diberangkatkan ke Jakarta dulu. Dari Jakarta baru ke Riau. Ke Riaunya tuh besok paginya. Itu kayak nginep dulu mas di Jakarta tuh. Jakarta. Sampai udah badan capek banget loh. Peralatan kan mas. Terus apa? Kita tuh sampai berpikir, ya Allah, apa ya cobaan ya di menuju ke Liga 1. Akhirnya ketika kita menang di itu tuh jujur saya gol tuh sempat nangis mas. Jadi saya keinget di situ. Kemarin tuh wah rasanya pengen musuh kok pesawat kau ini wis delay di puntang pantai ternyata ini ada hikmahnya di sini, kita menang ya, menang di sini itu aduh, oh ternyata jalan ke kesuksesan itu nggak mudah ini seperti itu mas. Kita sampai ya kita yang berlapan ini ngerasain banget, aduh kok kayak gini banget ya, mau berangkat saya harus udah delay, dipindah-pindah pesawat. Kalau Mas Farid ada pengalaman paling berkesan lah. Subang itu. Subang. Oh, apa tuh mas? Ya mungkin itu kebetulan aja mas, karena saya tuh jarang sekali naik ke tribun mas. Selama jadi kitman itu. Jadi saya tuh fokus di locker room. Nanti setengah pertandingan itu kan mesti pemain ada yang minta apa drink cool yang dingin, mungkin ada yang minta pokari, ada yang minta pisang. Saya bantu di situ, ada yang minta handuk dan sebagainya. Kebetulan di Subang itu saya naik di tribun, terus sampai menit 8 kerja di gol itu 89 atau 88 itu kan supporter kan udah gitu reaksinya kan itu. Saya kebetulan turun di samping tangga itu ada yang nabok ini ya. Karena saya itu pakai apa ya logo PSM ini kan, waduh ini gimana ini. Padahal saya juga kan bagian official dari tim itu loh juga kak. Tapi yang saya salahkan tuh kak harus ada tindakan fisik gitu. Tadi mungkin ada
apa umpatan atau teriakan tuh nggak masalah, itu dinamika sepak bolanya kan gitu kan ya. Kalau fisik kan udah iya udah di luar istilahnya toleransi gitu deh. Itu bisa lolos ya. Ya bisa cuma di ya istilah di gesek Towel. itu. Karena kita juga kadang kalau UW pun takutnya kayak gitu mas, ada lemparan dari supporter lawan atau apa. Iya. Kita kan takutnya yang ditakutin fisik sih mas. Kalau cuma cacian itu mah biasa, namanya UW kan supporter lawan pasti orang kita di Hobbit juga kadang kayak seperti itu ke tim lawan. Jadi kalau yang ditakutkan itu ada lemparan, kita nggak tahu apalah, entah waktu kita mau keluar dari stadion ke bus ada yang narik apa gitu, itu takut banget mas. Cuma dibiarin di situ aja sih. Tapi pernah ngalamin berjuangnya ono sing kejadian ngono kuwi keas yo opo? Alhamdulillah sejauh ini sih belum ada ya, belum ada mas. Iya. Cuman kalau kemarin kayak di Aceh itu emang takut sih sebenarnya. Karena takutnya tuh tekanannya bukan karena takut karena permainan atau apa enggak. Kita takutnya tuh ya itu ada yang saya kan bawa kamera, bawa iPad, bawa apa-apa. Takutnya ada yang ngambil apa kan kita nggak tahu mas. Jadi ketika jalan mau ke bus itu kan kerumunan tuh. Jadi kayak antara yang mau ketemu sama Rafa atau apa gitu kan kerumunan, takutnya tuh ada yang dari belakang ambil apa kita, itu yang kita takutin sebenarnya. Hal seperti itu yang lebih di pikiran tuh lebih, aduh kalau ini hilang gimana, kalau ini hilang gimana. Apalagi stadionnya sangat pendek ya. Iya pendek banget, jaraknya Pendek banget ya. Kalau supporter emosi itu kalau kalah kan turun ya. Serem juga ya. Kemarin katanya sempat nangis Tin di Mandala Tin, Mas gol nanti Tin. sama PSPS ya. SPS lolos Tin. Kalau kemarin tuh nangis tuh sebenarnya apa ya sebenarnya? Waktu imbang itu udah deg-degan mas, deg-degan parah itu, deg-degan parah. Ini kalau PSPS masuk satu lagi, kita lebih susah lagi kan, kan juga Liga 1 di gol kan itu, saya tuh kayak langsung kepikiran sebelumnya mas, tahun-tahun sebelumnya. Ini biasanya bener nggak sih Liga 1? Karena tahun kemarin kan kita ngerasain tuh gimana di demo habis-habisan tuh mas, beneran. Saya pun sampai setelah match sama Padang itu apa ya, saya kan itu kan di demo habis-habisan. Saya tuh ya emang saya ngobrol sama teman supporter juga, mereka nangis, mereka tanya kok iso Tin, nggak kita nunggu suwi, kita ada dor-doran nunggu PSM kemana-mana, terus ya kita ngerasain itu pernah di situ mas, ada yang nyaci, ada yang apa, kok itu manajemen ya. Di situ saya kepikiran iki jawabannya dari semuanya, jawaban dari Tuhan, dari doa-doa teman-teman supporter juga, semua pecinta PSM tuh mendoakannya sejauh ini. Terus langsung kayak ini terus jadi Liga 1. Jadi langsung saya nangis, bener-bener nangis mas. Langsung saya ketika AYDK itu saya kan sempat setelah match itu saya meluk si Yuda itu kan, saya bener-bener nangisnya tuh nangis bahagia mas, nangis. Oh saya kan merasakan dari kecil kan PSM, terus Berangkat di supporter PSM. iya terus oh ini ya rasanya PSM akhirnya tuh ke Liga 1. Bener-bener saya udah nggak main besok ketemu siapa, ketemu tim-tim besar, terus kita away kemana gitu. Ya ini impian kita semua, ini 18 tahun kita menunggu. Setelah ya dinamikanya tuh banyak aja mas, dari 2019 dan seperti itu, sempat 2021 seperti itu juga kita udah mau masuk semifinal. Pertama kemarin saya ingat tahun kemarin sih mas, kemarin karena kan itu demonya enggak Kos-kas itu ya. iya demonya kan ngeri banget itu, demonya teman-teman supporter yang pada menuntut kan agak ngeri kan tekanannya. Yang habis apa mas? Home ning Waktu sama Padang itu lebih ngeri daripada ketika kita mau ke Medan. Kalau kamu sebagai supporter PSM yang juga bekerja di dalam manajemen PSM, apa ngasih penjelasan apa nih saat waktu itu saat gagal PSM ke Liga 1 itu? Kalau saya sih sebenarnya menekankannya ke ini sih mas. Kalau saya pribadi ya, saya bilang tuh kalau masalah teknis dan sebagainya saya nggak tahu. Karena kan saya di bidang media, saya hanya tugasku cuma ngefoto. Kalau ditanyain kecewa, saya benar-benar kecewa. Orang kalau lihat dari match kemarin aja, kita kalah dari Subang aja, saya sempat sedih juga, sedih banget. Saya di kamar itu mandi ambil, aduh kok bisa kalah. Terus saya cuma berusaha menjelaskan ke supporter sih bahwa kalau ya mungkin belum tahunnya kita tahun ini,
doain aja, mungkin tahun depan kita benar-benar serius. Apa yang mereka sampaikan saya coba bantu sampaikan ke Razi. Ras, ini kemarin dokter pada nanya kayak gini. Cuman bisa sejauh itu sih, jadi saya nggak bisa lebih lanjut. Karena kan yang bisa sarankan biasanya manajemen toh, Iya. terus juga ini. Iya. Nah, mungkin tahun ini pun juga saya tuh sering ngobrol sama Razi karena kan kalau UW kemarin kan Razi sama saya di mobil. Saya juga cerita, ayo Ras, bantulah PSIM intinya. Ini juga pesan dari teman-teman semua intinya. Harapannya itu besar nih ke tim ini. Aku nggak bayangin nih kalau kita bisa ke Liga 1, mungkin kamu bisa dibikinin patung tuh sama kayak gitu. Ayolah Ras, karena kita sama Razi kan masih seumuran, waktu sering bercanda-bercanda. Alhamdulillah ya, kita kesampaian. Kemarin ya sempat, alhamdulillah kan Ras kita berhasil gitu. Kalau kamu lihat sosok Razi seperti apa sih? Kalau Razi ini pertama kali itu saya jujur ya Mas, saya agak dongkol. Ingat ya, orang Razi pasti ingat Razi. Jadi mungkin karena kultur Jakarta ya, dia pertama kali datang ke Jogja nggak ada kelonongannya. Dia langsung masuk kantor asal, ini tolong dong. Ini siapa? Nggak ada perkenalan, nggak ada apa. Tiba-tiba kayak gitu. Terus berapa match itu saya bilang akhirnya. Nah, saya bilang itu sama April kan juga teman saya dari 2017 ngobrol tuh. April, itu kok Razi kok ngene sih wonge. Nggak ada kelonongannya, tata keramanya nggak ada. Akhirnya ketika saya bisa masuk ngobrol sama Razi itu saya bilang, Ras, kamu kalau di Jogja tolonglah kulturnya diperbaiki dulu. Paling nggak kamu kelonongan kalau mau masuk. Oh iya harus gitu ya. Iya, karena ya di mana bumi dipijak situ langit junjungan. Terus ya itu akhirnya Razi pelan-pelan bisa merubah itu. Sampai sekarang pun dia lebih tenang sekarang, Mas. Lebih apa ya, lebih ngerti lah. Oh dulu dia emang lebih panik Mas, dikit-dikit panik. Ada pemain kenapa panik, udah Farid ini gimana gini. Kalau sekarang dia lebih tenang, lebih Jogja ya. Emang kalau dari dulu saya emang lihat dia tuh sosok yang ngerti bola Mas, paham bola, bener. Jadi kayak dia tahu, dia tajatin itu pemain bagus tuh. Tapi dia gini Mas, kalau misalkan ada pemain yang mungkin apa ya, mainnya kurang gitu, dia tahu oh dia karena ini. Dia tuh bisa, nggak tahu kenapa ya, dia tuh kayak mungkin ada insting di situ loh, insting di bola tuh dia ada, benar-benar ada. Jadi kayak saya pun yakin sebenarnya sama Razi itu dia bisa bawa PSM Liga 1 dari 2019 dari 2023 kemarin dia masuk itu ya emang mungkin di luar sifatnya seperti itu, tapi dia tuh emang ada kayak potensi di bola lah. Jadi mungkin dia kemarin tuh hanya mungkin perlu menemukan yang pas aja untuk kayak scouting kan. Kalau 2023 kan dia setengah. Ya dia nggak andil banyak tuh di dalam tim itu, siapa pemain ini dia nggak terlalu kenal. Jadi nggak tahu. Kalau ini kan tahun ini kan dia pure, dia yang kayak Dari komunikasi sama pelatih ya, ini aja Coach, mungkin di situ sih. Saya ya udah bersyukur banget nih ada Razi yang orangnya suka bola. Karena kan kalau saya lihat kan mungkin di bola ini tuh nggak bisa sekedar asal masuk ya Mas. Kalau di manajemen nggak bisa sekedar masuk. Kita harus basicnya tuh cinta dulu sama bola, sama tim ini terutama, sama tim yang kita ibaratnya kita mencari nafkah lah. Cuman jadi kayak mungkin kalau bagi saya tuh seller itu nomor sekian dulu. Jadi kayak karena mungkin tim ini tuh ya udah saya sukai dulu. Jadi kalau kita nggak ada, ibaratnya kalau kerjaannya agak nambah dikit nggak gerusulah banget Mas. Ntar pasti ada tahapnya nih untuk itu seperti itu. Cuman ya itu sih. Yang penting tuh dia cinta bola dulu, tahu bola, akhirnya pasti tim ini bakal enak gitu Pak. Iya. Nek Mas Farid piye Mas? Momen wingi jebara nak Mas Atin kan nangis to. Nah Mas Farid nangis. Sujud syukur. Ya istilahnya sama Mas, kita merasakan euforia juara, kita senang juga, istilahnya kita kerja selama ini tuh ada ya hasilnya gitu loh. Jadi terlepas kita latihan kadang hujan, kadang panas, kadang di lapangan desa, kita latihan pun kadang di Boko itu kan juga jauh lah harusnya.
Jadi itu istilahnya terbayarkan itu mas, perjuangan teman-teman dari semuanya, dari official, pemain dan pelatih manajemen juga bau-bau untuk membawa PSM ke Liga 1 ini. Ini nanya sejarah kok bisa jadi pemimpin doa gimana mas? Pemimpin doa tim PSM Itu 2022 ya mas. Ya dari pertama masuk itu siapa yang memimpin doa itu kan, dia kan setiap pelatih punya apa istilahnya amalan sendiri-sendiri ya, Tradisi. ya tradisi. Terus sebenarnya sih saya nggak mau tuh terus karena saya pun juga nggak bisa banget gitu loh mas ya, cuman ya sekedarnya berdoa aja gitu. Terus akhirnya keterusan 2 musim ini full ini saya ini coach Kas juga saya, terus coach Seto dengan keseruan itu juga saya ini. Bahkan kalau mau sholat gitu Farid belum datang nggak mau mulai. Iya lagi nunggu di telepon ya, di telepon kalau pusat kerohanian. iya kalau belum datang kita belum mulai sholatnya. Tapi kan mas, kan sering nyun sewu yang sering melayani pemain-pemain ya. Ya. Ini kan setiap musim kan mesti ganti-ganti ya. Sok kadang ono mangkel erep masuk kan beda-beda. Anu mongnya beda-beda lah mas. Sini gonta-ganti wong. Ya mungkin ya juga ada ya, kita manusia biasa itu juga ada mungkin yang bikin saya kadang ya dikatakan jengkel tuh gimana ya, karena saya harus tanggung jawab dengan peralatan tim mas ya. Jadi nanti peralatan tim mungkin nggak ada atau hilang kurang tuh juga saya yang harus tanggung jawab mungkin itu. Jadi pemain ya mungkin 1-2 aja pinjam tapi atau mungkin lupa nggak dikembalikan atau mungkin dipakai untuk selamanya, saya juga nggak tahu ya. Nah, itu ada juga. Tapi nak nambah-nambah ora sesuai dengan sing apa tok siap ono mas ya mas. Request apa gitu. Kalau nambah itu kebanyakan nggak ada mas. Nggak ada. Tetap sesuai Sesuai ya, mungkin peralatan. Saya juga sharing tanya dengan pemain yang mungkin dari ex Liga 1 atau kalau peralatan yang di sini apa udah cukup atau harus tambah mungkin. Kadang mereka juga ini mas mungkin request aja kalau latihan pagi harus apa ada box es gitu, mungkin karpetnya ditambah itu juga ada gitu. Nah ini udah memastikan Liga 1 nih. Kira-kira langkah ke depan Mas Farid sama Mas Ade ini akan PR-nya akan menambah atau gimana ini? Itu sibuk kok saya. Atau gimana ini besok? Udah punya ancang-ancang belum ini? Kalau dari saya sih mungkin kalau saya pribadi saya ini ya mas, memperbaiki kinerja saya. Mungkin kemarin ada foto-foto yang kurang pas atau apa, mungkin di Liga 1 ini terutama ide-ide sih mas. Saya lebih sering searching. Saya lihat fotonya tim-tim besar, kayak ada teman-teman foto di Bali United, Persija, Borneo yang fotonya bagus-bagus, PSS, Persis, itu kan fotonya bagus-bagus tuh. Saya cuman kadang melihat berarti kontennya harus seperti ini Liga 1. Terus ya nyiapin kayak ide-ide konten musim depan lah. Mungkin yang baru sih apa sih, trennya apa sih gitu. Kemudian saya juga sering kontak-kontakan juga sama teman-teman fotografer tim-tim luar. Jadi kayak ya biar tanya ilmunya Liga 1 kayak gimana sih mas gambarannya, kadang gitu kan kita nggak pernah tuh, kita belum pernah nih, baru pertama kali ini menuju ke Liga 1. Ya semoga aja lebih bagus sih medianya, lebih ke depan lebih bersinergi lagi sampai sama semuanya, lebih bermanfaat lah intinya mas PSM. Berapa orang mas tim media sendiri? Media itu ada 8 apa mas ya? Ya. Itu tugasnya beda-beda. Kalau sekarang ada videografernya 2. Kalau ya itu megang heliki sama analis. Aji itu megang video ya. Kalau Mas Farid gimana mas? Harapan Liga 1 besok. Mungkin bagi saya adalah tantangan juga mas untuk Liga 1 ke depan. Kita harus istilahnya nggak main-main lagi. Saya juga istilahnya harus prepare-nya lebih matang lagi untuk menunjang latihan supaya dengan lancar tuh. Jadi saya udah mulai list peralatan yang rusak kemarin, apa yang harus ditambah untuk diperbaiki ke depannya supaya tim itu berjalan lancar gitu.
Harapan nih Mas besok di Liga 1 PSIM seperti apa? Kalau harapan saya pribadi sih mungkin kalau musim depan sih nggak terlalu tinggi ya. Mungkin kita bertahan dulu aja. Bertahan ya. Ya yang penting tuh kita bisa kuat di Liga 1 itu ya, kita starter dulu lah. Kita berarti bikin pondasi baru Mas. Iya. Kita bikin pondasi di Liga 1 dulu, dikuatkan, baru kita target selanjutnya mungkin Piala Asia. Ya kadang gitu Mas mikirin, waduh PSM di Piala Asia keren juga nih. Jadi kayak ibaratnya gini, kalau ini karena saya juga seorang supporter jadi kayak udah lega buang Mas, udah lega. Tujuannya udah sampai, tinggal kita membangun lagi nih dari awal tapi di Liga 1 indah gitu. Bangun rumah tapi di ibu kota ya itulah di Liga 1. Jadi ya semoga aja bertahan lama dan bisa menjadi tim yang menjadi contoh di persepak Indonesia mungkin. Mas Farid harapannya? Harapannya jika Gaji naik. kesejahteraan naik, ya mungkin sama dengan Mas Atin dengan di Liga 1 kita apa istilahnya bertahan dulu lah istilahnya Mas ya. Kita tahu atmosfer Liga 1 seperti itu, sepak bola Indonesia itu sangat sulit gitu Mas ya. Ya, bertahan di papan tengah dulu aja lah gitu ya. Nah, selama ini liburan ini yang terakhir ya Mas. Sama liburan ini kesibukannya dong apa Mas? Nek aku sih yang pertama masih sering mini soccer lah, main-main bola. Oh iya. Ini harus Bima aja malah ya. Tonton ada Mas Andri itu. Terus sama kalau nambah-nambah job-job freelance lah Mas. Iya. Lewat nambah-nambah celek. Kalau libur kita gaji tetap bayar gak Mas? Alhamdulillah tetap. Wah, PSIM tuh biasa ya. Mas Farid enggak Mas kasih Gaji tetap dibayar. Kalau saya mungkin 2 minggu ini masih ya Mas sering ke kantor, ke rumah kantor. Jadi untuk itu kan barang pemain banyak yang nggak semuanya dibawa, suruh bantu paketin juga ada, terus bantu beli jersey untuk pemain titip ke saya ngirim ini. Terus yang terakhir kemarin hari apa itu? Jumat ya? Iya Jumat kita list peralatan latihan. Jadi untuk data besok Liga 1. nggak data dilaporkan dulu ke manajemen ini yang istilahnya rusak, yang harus tambah, ini harus itu aja Mas. Oke. Ya itu tadi obrolan kita dengan Mas Atin dan Mas Farid cukup menarik ini. Dua sosok yang cukup ya krusial lah. Kalau Mas Atin ini foto-fotonya dan videonya tetap dinantikan sama para supporter. Kalau Mas Farid ini tanpa beliau mungkin nanti jersey-nya kemana-mana, peralatannya hilang atau apa kan. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Ya, betul. Siap. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.